Ini ada kakaknya, namanya kakak ya. Langsung saja kita serahkan ke Pak Bujani ya. Mulai yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Pendidikan Mandalika atau UNIMA. Di sini kakak kelas 9 ada teman-teman kakak yang menemani, ada saya sendiri juga menemani bisa ada Novan Kamdeni sebagai pemakai kita hari ini, ada kakak ada jurusan, ada saya tidak bisa sebut. Terus saya tidak bisa sebut. di sini kakaknya memberikan kita penempatan kita bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah di era digital. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan materi dari Pak Novan Kamdeni. Waktu dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perkenalan lagi biar lebih ingat ya. Nama kakak Novan Kamdeni, bisa dipanggil kakak Novan ya. Jadi kakak jurusannya sudah di manajemen, jurusan manajemen. Siapa? Bapak juga. Kita kemana? Jadi lanjut ya, kakak dari jurusan manajemen, tapi manajemen itu sebenarnya bukan tentang bagaimana kita berbisnis, akan tetapi di sini kakak akan membahas tentang Pancasila, yaitu cara kita mengimplementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya sekolah di era digital. Sebelum kakak lanjut, ada yang bisa bantuin kakak nggak menyebutin Pancasila? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Ini kakak kasih hadiah. Kasih hadiah. Ayo. Pancasila. Sebutin salah satunya aja. Ini dah Pancasila ada berapa? Angkat tangannya, jangan lihat. Angkat tangannya yang ini. Pancasila ada berapa? Iya, benar sekali. Ya, ada informasinya ya. Jadi anak pula ya. Jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua kemanusiaan. 3, 4, 5, hebat ya, yang ada di sini udah hafal Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya apa sih? Jadi Pancasila itu adalah kalau kita mengingat ke belakang dari bahasa Sanskerta itu terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5, kemudian sila berarti asa. Atau ide ya, atau pilar. Jadi Pancasila ini adalah ide di mana Pancasila ini berfungsi sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa itu ideologi? Ideologi adalah kumpulan gagasan ide yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan secara nyata begitu ya. Jadi Pancasila ini adalah ideologi di mana ideologi adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Karena tanpa adanya ideologi, negara kita tidak bisa hidup berdampingan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, negara yang besar dengan rakyatnya yang begitu banyak, beragam agama, suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, kita disatukan oleh yang namanya Pancasila. Karena kalau kita lihat ke belakang, dulu negara kita dijajah sama negara apa? Belanda sama ya, di sini. Ya. Karena rasa dijajah terlalu lama, makanya bangsa kita itu berevolusi. Revolusi maksudnya itu negara kita melakukan perubahan secara cepat untuk mendapatkan kemerdekaannya supaya kehidupan kita semakin baik. Tidak ada yang namanya pendidikan. Pendidikan itu sangat susah sekali kita dapatkan. Beda dengan sekarang, pendidikan sudah kita bisa rasakan, menikmati secara bersama di seluruh rakyat Indonesia. Kalau dulu itu hanya cuma bangsawan saja yang bisa merasakan secara pendidikan. Kalau sekarang kan kita bisa menikmatikan bersama. Ini adalah hasil jerih payah dari pahlawan kita semua. Kita harus patut berterima kasih kepada pahlawan kita. Nah, jadi karena revolusi itu akan tetapi dari zaman ke zaman dunia ini semakin berkembang dan modern, teknologi semakin maju, gitu ya. Dengan teknologi ini banyak yang kita dapatkan. Melalui kita bisa merasakan yang namanya handphone, yang namanya laptop. Di sini adik-adik yang ada yang punya handphone atau di rumah. Nah, itu adalah salah satu kemajuan yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kemudian ada namanya internet. Atau internet, di mana kita membuka HP kan, mencari sesuatu tentang dunia luar, atau gimana caranya kita main MR? Yang bisa, yang bisa kan kalau ada internet. Jadi internet itu sangat potensial untuk melihat dunia luar. Dari perkembangan zaman yang semakin maju, tentu saja banyak hal-hal negatif juga tidak bisa kita pungkiri. Hal-hal negatif tapi selalu ada, tapi di lain sisi negatif dengan positif selalu berdampingan. Akan tetapi bagaimana cara kita mencegah hal-hal negatif itu bisa kita lakukan dengan cara kita harus mengingat bahwa Pancasila itu adalah sebagai pedoman dari 5 asas itu. Kita harus belajar untuk menghadapi kehidupan. Adapun sila yang pertama itu mengandung ketuhanan. Kemudian sila yang kedua mengandung kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga mengandung persatuan. Kemudian sila yang keempat mengatakan bahwa kerakyatan. Kemudian sila kelima mengandung makna keadilan. Dari 5 sila ini mempunyai nilai-nilai sendiri. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita seperti di dalam ketuhanan. Kalau sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara kita mempunyai banyak sekali agama, tidak hanya agama Islam, akan tetapi di Indonesia agamanya itu sangat banyak. Agamanya ada agama Islam, Kristen, ya. Banyak sekali agama di Indonesia. Ya, ada yang pintar. Nah, kan ada banyak sekali agama di Indonesia. Oleh karena itu kita harus saling menghargai, menghormati. Di sini ada nilai toleransi. Di mana nilai toleransi itu adalah bagaimana cara kita meminta untuk cara kita menghargai saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena dari perbedaan itu
bukan berarti kita harus berkecamatan, tetapi dalam perbedaan itu kita harus menyatu, walaupun menjadi satu menjadi bangsa Indonesia yang kuat. Adapun cara kita mengimplementasikannya itu apa sih? Mengimplementasikannya itu adalah bagaimana cara kita terjun langsung untuk mengaplikasikan yang pertama, yaitu dengan pertama sebelum memulai dan sesudah belajar kita harus berdoa. Kemudian ketika teman-teman kita sedang beribadah, kita nggak boleh mengganggu teman-teman kita. Nanti teman kita lagi sholat nanti geledek-geledekin, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus menghargai teman-teman kita yang sedang melakukan ibadah. Kemudian cara yang ketiga itu bisa dilakukan dengan merayakan hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri kan bersama kita. Kemudian ada hari raya Nyepi juga, saudara-saudara kita yang umat itu merayakan hari Nyepi. Dan juga kita berbagi kebahagiaan, kita libur juga kan, kita libur dan di sana kita paham bahwa agama ini adalah penonton itu bagaimana cara kita mempertahankan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu silam. Apa yang kedua? Ya, Indonesia yang ada di masyarakat. Maksud dari Indonesia yang ada di masyarakat itu kita harus berlaku adil dan juga harus mempunyai sikap atau etika yang baik. Jadi kalau teman-teman kita lagi kesusahan, kita harus bantu teman-teman kita supaya kesusahan itu berasa ringan, ya. Jadi kalau kita sebagai teman itu jangan kita meninggalkan teman yang lagi membutuhkan pertolongan. Kita harus membantu teman-teman. Kemudian dosa yang kedua itu bisa kita lakukan dengan seperti menghargai ibu bapak guru yang mengajar. Kan kita ketahui bahwa ibu bapak guru itu adalah apa? Ya, bukan hanya kita bertempur di medan perang saja, tapi ini yang mengajarkan kita sehingga kita bisa menulis dan membaca itu adalah yang terbesar. Karena tanpa adanya ibu bapak guru kita tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu kita harus menghargai ibu bapak guru. Kemudian kalau kita ketemu sama ibu bapak guru kita harus salamnya harus salam. Kemudian kita harus ramah begitu ya. Untuk kata kita yang jangan untuk kata yang kasar. Kemudian untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di persatuan Indonesia ini, karena kita hidup majemuk atau berbeda-beda agama, suku, bahasa, bangsa, dan budaya, maka di sini nanti persatuan. Misalkan di Lombok, budaya kita apa namanya? Iya, bahasa ya. Kalau di luar kita, mereka mempunyai suku-suku yang lain. Oleh karena itu, bagaimana cara kita di sekolah untuk mempertahankan sila yang ketiga bisa kita lakukan dengan tidak membeda-bedakan atau kita berteman dengan semuanya, teman-teman kita tidak membeda-bedakan agama. Walaupun agama kita berbeda, suku kita berbeda, tetapi kita mengajak teman-teman kita bermain. Kita tidak boleh mendiskriminasi atau tidak boleh mengecilkan.
sini teman-teman, kalau kalian pakai baju hari apa? Hari Sabtu pakai kebaru. Ya, itu adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan nilai Pancasila, nilai yang berbeda. Kemudian cara yang lain adalah Pancasila yang keempat, pendapat para teman-teman kita misalkan di dalam hubungan kita misalnya kita harus pendapat. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menyuarakan pendapat kita, maka kita juga bahas kemudian cara yang terakhir adalah dengan cara menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Misalkan di kelas ini bagian dari demokrasi. Lupa yuk. Yuk, Kak. Dari cara yang terakhir itu bisa kita lakukan misalkan dalam kita membutuhkan kurang lebih bisa kita jadi bagaimana kemudian cara kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila tetap terjaga. Ini adalah PR besar dari kita semua, bukan hanya tapi ini adalah juga nilai-nilai Pancasila terdapat dalam karena kalau seperti kita ketahui kita harus bersatu seperti
Kalau Pancasila itu ada tulisan namanya Damai. Kalian tahu nggak? Walaupun kita berbeda bersatu seperti Pancasila itu ada tulisan namanya Damai. Kalian tahu nggak? Walaupun kita berbeda siapa yang makanya jawab. Dapat. Kita deh. Ini ada nih Pan, ini ada Pan. Iya ya. Kakaknya ini nggak lihat Pan. Ya bukannya sih. kurang jelas bisa Besok pulang dulu. siapa yang paling Indonesia. Ini dia betul. Iya. Saya kasih uang. Itu sama bapakku ya. Itu sama bapakku. Saya kasih uang. Sama bapakku. Ini kasih kamu uang ini. Ini kau ini. Kau ini. Bapak nama bapakku. Begini dah. Siapa nama presiden Indonesia sekarang? Jangan meninggalkan. Lombok Barat. Siapa
Ya bagus. Terus kalau pengambilan Pancasila, adik-adik bilang NKRI. Oke, sepakat? Ini dulu dong pergi biar semangat. Oke. Ikut. Mas Anda. 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia.